You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Terima kasih Kak Lia, terima kasih juga teman-teman sekalian. Senang bisa join dengan teman-teman sekalian. Kesempatan seperti ini bukan hanya bukan hanya karena COVID harusnya ya, tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang setelah situasi ini pun juga akhirnya terus boleh mencari Tuhan, mengerti bahwa Tuhan adalah satu-satunya harapan, tidak ada yang lain. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan bagian firman Tuhan dalam tema yang diberikan kepada kita. Saya siapkan presentasi slide, jadi nanti Kak Denny akan tolong saya. Judul yang diberikan kepada kita hari ini, karena teman-teman saya lihat lagi belajar Kisah Rasul begitu ya. Nah, Kisah Rasul ini satu kitab yang luar biasa. Sebenarnya banyak yang mengatakan dalam Kisah Rasul ini kayak cuman ceritanya Petrus dan ceritanya Paulus. Sebagian bagian depan itu sepertiganya tentang Petrus, bagian belakangnya tentang Paulus. Tapi sebenarnya ada hal yang menarik kalau melihat bahwa rasul-rasul berganti, tetapi sebenarnya Roh Kuduslah yang memberikan kepada kita kuasa dalam pemberitaan Injil itu. Jadi beberapa penafsir Alkitab sampai ada yang mengatakan sebenarnya ini bukan kisahnya para rasul, tapi ini kisahnya Roh Kudus melalui para rasul. Dan kisah yang sama belum berhenti, masih juga terus bekerja karena Roh Kudus yang sama memimpin gereja di masa kini juga untuk menyampaikan kabar baik, good news ya. Nah, boleh next biar kelihatan bawahnya. Kita akan bicara good news in difficult times ya. Nah, teman-teman, ini jadi menarik sebenarnya. Judulnya menolong kita juga menyadari bahwa ya, setiap situasi hidup sebenarnya kita sangat membutuhkan good news itu. Atau ada yang berkata begini, bahwa justru di saat-saat difficult times, orang terus berusaha mencari apa yang menjadi good news. Mungkin sekarang kita akan bicara good news-nya itu adalah ketemu vaksinnya corona, begitu ya. Tetapi kalau kita sudah belajar, kita tentunya sudah tahu bahwa sebenarnya the real pandemic is sin. Pandemik yang sesungguhnya adalah dosa. Alkitab berkata, semua manusia telah berdosa. Tidak ada yang terkecuali. Kalau kita bicara pandemik COVID-19 ini, memang sungguh luar biasa. Angkanya fantastis sekali. 3 juta sudah terinfected gitu ya. Lalu kemudian banyak yang mati. Ada juga yang sembuh begitu ya. Tetapi ya kita harus berkata, paling tidak buat kita yang saat ini bergabung, kita nggak kena, kira-kira begitu ya. Jadi sebenarnya the real pandemic itu adalah dosa yang menjadi hal yang begitu mengerikan manusia sepanjang zaman. Dan manusia sudah berusaha mencari jalan keluar atas dosa. Saya pikir sepanjang sejarah kita melihat bagaimana manusia berusaha dengan berbagai hal untuk menyelesaikan masalah dosa ini. Ada yang berpikir bisa menyelesaikan dengan melakukan perbuatan baik. Ada yang berpikir bisa menyelesaikan dengan pendidikan. Ada yang berpikir mungkin bisa menyelesaikan dengan meningkatkan kesejahteraan hidup. Maka kita melihat bahwa pandemi yang sesungguhnya adalah dosa. Dan vaksinnya, the good news tentang dosa adalah Allah sudah memberikan anaknya Yesus Kristus. Inilah vaksin yang dibutuhkan oleh semua manusia. So, ada kalimat yang bilang begini, sebenarnya to know the good news, you need to know what is the bad news first. Untuk bisa tahu apakah ini good news atau tidak, mungkin saudara perlu menghayati apa bad newsnya. Sehingga ketika good news diberikan, that is really good news. Nah, itulah yang kita lihat bahwa Alkitab menyatakan the bad news yang menjadi fakta semua manusia adalah dosa. That is the bad news. Dan indahnya, upah dosa adalah maut, Roma 6 ayat 23a. Tapi jangan sampai cuma di situ ya. Kadang-kadang kita cuma berhenti Roma 6 ayat 23a. Kita lupa bahwa ada Roma 6 ayat 23b. Tetapi kasih karunia ya,
adalah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kadang-kadang kita cuma hafalin Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. That is the bad news. You need to know the good news. Dan teman-teman, kalau vaksin aja yang sebenarnya kita ini nggak terinfeksi, tapi kita kan takut juga kalau vaksinnya ketemu, saya pikir pasti kita semua mau ikutan vaksin gitu ya. Untuk mencegah begitu ya. Kalau orang begitu menanti-nantikan vaksin yang menjadi good news sekarang, maka saya melihat sebenarnya justru di tengah-tengah situasi seperti ini harusnya kita pun memberitakan the good news, kabar baik itu. Jadi saya berharap pengantar ini menolong kita membingkai ulang pemahaman kita why the good news is very important. Karena apa? Karena semua sudah terinfeksi dan semua sebenarnya butuh vaksinasi atas dosa itu, yaitu butuh mengenal Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Nah, saya pikir tidak kebetulan teman-teman pelajari Kisah Rasul. Saya juga coba lihat materi ajarnya, luar biasa. Ada kisah-kisah di mana sepanjang zaman kita melihat orang-orang yang dipanggil untuk memberitakan good news ini. Nah, kenapa ini jadi penting buat kita? Sebenarnya teman-teman, kalau kita tidak pernah menyadari dengan dalam the value of that good news, kita tidak menghayatinya sebagai gaya hidup sehari-hari, maka sebenarnya situasi seperti ini, difficult time seperti ini bikin kita mati gaya beneran. Gitu ya. Mulai banyak orang yang mati gaya gitu ya. Kenapa? Karena kayaknya semua hal harus jadi online. Lalu ketepatan misalnya, wah lagi belajar penginjilan, memberitakan kabar baik. Nah, bagaimana melakukannya? Saya pikir memang modal utama seharusnya adalah ketika itu sudah menjadi lifestyle kita. Jadi memang ini jadi pergumulan penting buat kita. Tapi kalaupun itu belum jadi lifestyle kita, mari kita belajar mulai membangun itu. Walaupun kita membangunnya dalam satu situasi yang sulit seperti ini. Nah, saya mau kaitkan dengan situasi yang sulit, maka teman-teman perhatikan bahwa sebenarnya di dalam Alkitab juga banyak krisis-krisis yang terjadi. Saya pikir COVID-19 ini cuma salah satu dari berbagai jenis, berbagai macam krisis yang dialami manusia sepanjang zaman. Nah, hal yang menarik, kita akan melihat ketika Paulus berada di situasi yang sulit. Saya mau angkat tokoh Paulus. Ketika dia berada dalam situasi yang sulit, bahkan dia tidak lama lagi akan mati dan dia menyadari itu, maka kita akan melihat next slide. Saya mengangkat kitab 2 Timotius. Beberapa kali juga dengan teman-teman di Gereja Baptis kita pernah belajar hal ini. Saya ingin mengingatkan kita kembali. Dalam kitab 2 Timotius ini adalah perkataan-perkataan terakhir Rasul Paulus. Para penafsir Alkitab mengatakan setelah menuliskan 2 Timotius, maka Paulus dihukum mati oleh kaisar pada waktu itu dengan dipenggal kalau kita mengingat di dalam sejarah gereja. Nah, surat ini dia tuliskan kepada siapa? Next slide. Surat ini dituliskan kepada pemimpin muda yang melanjutkan pelayanannya, yaitu Timotius. Surat 1 dan 2 Timotius adalah surat yang dituliskan Paulus kepada anak rohaninya Timotius yang dia percayakan tugas melanjutkan pelayanan ini. Nah, teman-teman, apa yang menarik biasanya kalau kita bicara surat terakhir, wasiat, mungkin ini kata-kata yang begitu dalam yang dia mau sampaikan. Tapi yang menarik bagi saya adalah sekali lagi Paulus mengerti betul apa yang menjadi panggilannya. Jadi kalau boleh saya katakan begini ya, panggilan sebagai pemberita Injil itu tidak melekat karena struktur jabatan. Ini lagi jadi pengurus, jadi guru, lagi jadi apalah gitu ya. Mungkin kita bisa melihatnya, beberapa orang mengkaitkan kenapa saya harus lakukan itu. Ya karena saya punya jabatan tertentu untuk melakukan itu. Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan dari hidup Rasul Paulus, saya melihat betapa menyatunya Paulus dengan berita Injil itu, sehingga itulah yang dia bawa dalam hidupnya. Nah, ini yang akan kita lihat sama-sama, yang saya akan ajak teman-teman untuk melihat. Paulus tidak menuliskan suratnya begini ya, Timotius, this is my last letter for you. Paulus nggak bilang ya, nanti siapkan ya makam saya seperti ini, nanti tolong tulis di batu nisannya di sini
berbaring, seorang yang mencintai Tuhan. Dia tidak bicara hal-hal yang berkaitan dengan self-pity. Tetapi kalau teman-teman perhatikan, yang Paulus sampaikan adalah keyakinan bahwa Injil adalah good news yang harus terus disampaikan. Saya ulangi ya. Keyakinan bahwa Injil adalah good news itu ya. Maksudnya berita tentang Yesus, good news itu yang harus terus disampaikan dari generasi ke generasi. Karena itu kalau kita perhatikan, berkali-kali Paulus sepertinya mendesak Timotius untuk terus memberitakan Injil di surat yang hanya 4 pasal ini. Jadi, teman-teman, saya melihat betapa menyatunya Paulus dengan penghayatan ini. Dengan pentingnya berita ini dan bagaimana dia menasihatkan Timotius untuk terus menyampaikannya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya mau mulai sedikit dengan mengangkat bagaimana ini jadi good news ya buat Paulus. Jadi begini teman-teman, kalau perhatikan berkali-kali Paulus menggunakan istilah-istilah yang berbeda untuk menyatakan Injil itu. Jadi berkali-kali Paulus menggunakan berbagai istilah untuk menggambarkan berita Injil itu seperti apa. Nah, saya senang dengan caranya Paulus memperkenalkan itu di 2 Timotius pasal yang pertama. Next slide. Nah, teman-teman coba lihat sebentar 2 Timotius pasal yang pertama. Dari judulnya kita melihat bagaimana Paulus mengatakan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan. Nah, ini menarik nih. Saya buat warna merah di situ. Memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Kak Denny boleh next slide. Dan nanti keluar itu ya di bagian bawahnya. The promise of life. Saya garis bawahi dengan warna merah. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, according to the promise of life. Paulus sadar betul yang dia sedang beritakan itu adalah janji tentang hidup. Ini bukan sekadar sebuah formulasi doktrin yang kemudian harus disampaikan waktu memberitakan Injil, tetapi ini adalah satu berita janji tentang hidup. Sebenarnya apa sih good news yang sesungguhnya, teman-teman ya? Kalau kita bicara nanti kita ketemu vaksinnya. Tapi pertanyaannya begini, sesudah vaksin itu ketemu, kita semua divaksin, apakah kita nggak bisa mati? Apakah kita nggak bisa meninggal dunia? Pasti tetap bisa mati begitu ya. Bisa meninggal, bisa karena kita sudah semakin tua, mungkin karena sakit tertentu. Jadi sebenarnya ketika dunia sangat merindukan vaksin yang setelah divaksin manusia bisa mati lagi, maka penghayatan Paulus menarik bagi saya. Paulus mengatakan, yang aku beritakan ini adalah janji tentang hidup. Dan kalau teman-teman baca, ini bukan hidup yang biasa, ini hidup yang kekal di dalam Kristus. Jadi, kadang-kadang jujur aja saya suka melihat begini, nggak gampang gitu ya. Kita nyuruh orang, ayo beritakan kabar baik, ayo beritakan kabar baik. Tapi dia sendiri nggak mengerti betapa baiknya kabar itu yang dipercayakan Tuhan kepadanya, yang dia telah alami terlebih dahulu. Jadi saya berharap ini bukan sekadar satu opsi ya, silakan mau dilakukan apa tidak. Tapi ada satu kebutuhan yang di dalamnya kita lihat manusia butuh hidup yang kekal itu. Dan saya pikir itulah yang dijanjikan dalam berita Injil. Karena itu dalam satu buku yang pernah saya baca, dia mengatakan demikian, bahwa kekristenan bicara keselamatan, bukan hanya selamat dari hal-hal yang saat ini dialami, tetapi selamat dari malapetaka yang terbesar dan terakhir. Kekristenan memberitakan berita selamat, selamat dari malapetaka terbesar dan terakhir, which is death. Dan kita baru saja merayakan Paskah, dan kita tahu bahwa Yesus membalikkan itu. Dunia hanya mengenal siklus kehidupan, lahir, hidup, mati. Mati itu jadi segalanya terakhir, sehingga begitu menakutkan buat banyak orang.
Tapi Kristus telah mengubah siklus itu. Bagi kita yang percaya, Yesus berkata kepada Marta, Maria di dalam Yohanes 10 ya, dia tetap hidup walaupun dia sudah mati secara fisik. Jadi ini mau memberitakan kepada kita janji tentang hidup. Nah, jadi teman-teman, saya nggak tahu bagaimana penghayatan teman-teman setelah belajar berminggu-minggu. Oh ya, orang diminta memberitakan Injil. Sebenarnya apa sih? Ini bukan cuma culture expansion, Christianity, Christendom, menyebarkan kekristenan secara area. Tetapi ini janji tentang hidup. Dan di dalamnya teman-teman telah alami dan kita dibawa oleh Tuhan untuk kembali memberitakan berita yang luar biasa itu. Nah, karena itu teman-teman kalau perhatikan betapa berkobar-kobarnya Paulus di sepanjang surat terakhir ini yang tidak menunjukkan dia self-pity. Aduh, nanti kalau aku mati gimana ya Timotius? Jangan lupa ya bawain ini, jangan lupa ya taruh kembang model ini. Tapi betul-betul dia mendesak Timotius in his last letter to really proclaim the promise of life. Nah, saya mengutip 2 ayat ya. Next slide. Teman-teman bisa lihat saya mengutip 2 ayat di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kedua dan ayat yang kelima. Saya harap ini menjadi dasar setelah kita mengerti betapa luar biasanya berita Injil itu yang dipercayakan kepada Paulus, kepada Timotius, bahkan kepada kita saat ini. Maka perhatikan di akhir surat 2 Timotius yang cuma 4 pasal ini, teman-teman lihat ada penekanan yang Paulus berikan. Ayatnya saya sudah tulis di screen. Teman-teman bisa lihat ya, saya bacakan buat kita. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Teman-teman, dari 2 ayat ini kita lihat next slide. Sebenarnya intinya cuma satu. Next lagi, Kak Denny. Ini intinya adalah preach the word. Beritakanlah firman. Beritakanlah Injil. Jadi teman-teman sekali lagi kalau ditanya apa sih yang menjadi pesan terakhir Paulus, karena sudah begitu menyatu dan dia mengalami, dia dihidupkan, maka dalam kondisi dia tanda kutip akan menghadapi ajalnya, akan mati sebentar lagi. Dia mengalami penderitaan yang begitu rupa, tapi pesannya tetap sama. Beritakanlah firman. Teman-teman, sebenarnya kalau kalian perhatikan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang pertama, saya bacakan buat kita, maaf saya nggak tulis di slide ya. Tapi lihat bagaimana penghayatan Paulus, betapa pentingnya berita itu karena apa? Perhatikan ayat 1. 2 Timotius 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Lihat, Paulus seolah-olah mengingatkan Timotius. Timotius, setiap manusia akan dihakimi. Dan bagaimana nasib kekal mereka tergantung apakah mereka mengalami pesan Injil yang mengubahkan, yang membawa hidup itu. Jadi Paulus mengingatkan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Baru ayat 2. Beritakanlah firman. Jadi Paulus mau mengingatkan Timotius, this is a very crucial time. They need to know the gospel. Dan inilah yang menjadi berita yang harus disampaikan karena nasib kekal manusia. Allah nyatakan dengan mengutus orang-orang memberitakan Injil supaya mereka percaya dan tidak binasa. Nah, teman-teman, perhatikan sebentar, next slide. Saya coba lihat ya. Ini semua muncul dalam kata perintah atau bentuk perintah imperatif ya. Next lagi Kak Denny. Lihat semua yang keluar ini, kan bahasa Indonesia lebih jelas ya karena pakai lah belakangnya. Siap sedialah. Nyatakanlah. Tegurlah, nasihatilah. Jadi di dalam rangka pemberitaan Injil ini, nah saya melihat ini yang menarik ya bagi saya.
Paulus tidak hanya melihat pemberitaan Injil menjadi sesuatu yang sifatnya proklamasi saja, tetapi dia juga melihat bagaimana orang yang mendengar Injil itu harus dibawa dalam pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan, sehingga penginjilan harus ada follow up-nya. Kira-kira begitu ya. Bagaimana firman itu yang juga akan membawa orang itu dalam pertumbuhan rohani. Jadi, siap sedialah, ini dikaitkan dengan waktu. Kalau teman-teman perhatikan, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah, ini bicara soal clarity. Benar-benar nyatakanlah apa yang salah. Lalu kemudian tegurlah dan nasihatilah. Jadi ada menyatakan apa yang salah itu sepertinya lebih negatif ya. Kasih tahu ini salah, ini salah. Tapi kemudian ada encouragement, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, jadi teman-teman bisa melihat ya, ini jadi bagian penting yang Timotius harus lakukan di dalam generasinya. Timotius waktu itu ditinggalkan Paulus melayani di gereja Efesus. Di tengah-tengah situasi yang mungkin pasti buat Timotius masih muda gitu ya, mungkin dipandang sebelah mata. Lalu pemimpinnya Timotius, Paulus, lagi dalam penjara. Saya pikir ini nggak gampang buat Timotius muda ya. Buat sang Timotius muda, tidak mudah buat Timotius untuk benar-benar bisa merasa bangga dengan panggilan ini. Bayangkan kalau kamu terus memberitakan sesuatu, terus orang nanya gitu ya, siapa yang ngajarin? Oh, si Paulus. Terus Paulusnya mana? Di penjara. Waduh, saya pikir ini akan sangat berbeda. Tapi ternyata dari penjara, ini surat terakhir dari penjara, Paulus pun menyampaikan hal yang sama. Next slide. Kita lihat yang ayat berikutnya, yaitu ayat yang kelima. Ini juga muncul bentuk-bentuk perintah lagi ya. Jadi teman-teman, kalau nanti kita gabung semua ini menarik sekali. Kuasailah dirimu. Jadi ini berkaitan dengan character. How is your character? Jadi jangan sampai ya kita memberitakan Injil, kata Paulus dalam pasal yang kedua, tapi kita sendiri didiskualifikasi. Jadi maksudnya teman-teman nyatakanlah dalam karaktermu, kuasailah dirimu. Lalu kemudian ada lagi panggilan untuk sabarlah menderita. Ini tugas yang tidak mudah, bahkan juga tidak murah. Tidak murah dan tidak mudah. Kadang-kadang ada penderitaan. Kalau mungkin masa itu penderitaan sampai dianiaya, bahkan dipenjara, bahkan dibunuh seperti Paulus. Tapi mungkin buat kita sekarang ya, mungkin sabarlah menderita dalam kaitan ya tidak mudah tetap dan mungkin tidak murah. Mau tetap bisa online ya mesti punya kuota, kira-kira gitu ya. Mau tetap bisa online ya bayar internet, kira-kira gitu ya. Jadi setiap generasi, setiap situasi punya tantangannya. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini semua istilah-istilah yang menunjukkan bahwa jangan sekedar di awal on fire, sesudahnya selesai begitu ya. Karena nanti teman-teman bisa lihat sampai ayat 6 sampai 8 itu di bagian akhir dari Paulus menyampaikan pesannya bahwa Paulus sendiri pun sudah sampai garis akhir. Itu teman-teman bisa lihat di bagian selanjutnya, aku telah mencapai garis finish, garis akhir. Nah, saya mengutip kalimat dari John Stott yang mencoba menyimpulkan kedua ayat ini. Nah, ini kesimpulannya, next slide ya. Jadi kalau kita melihat, maka sebenarnya perintah yang Paulus berikan kepada Timotius dan kepada kita sampai hari ini adalah beritakanlah firman, beritakanlah Injil pada segala kesempatan. Tadi ya, baik atau tidak baik waktunya. Dalam segala kebenaran, you need to know the gospel, you need to learn, you need to study, you need to teman-teman butuh pemahaman yang utuh tentang Injil itu. Karena itu jangan sampai jadi pengajar sesat begitu ya. Di kalimatnya dalam segala kebenaran, makanya tegurlah, nyatakanlah apa yang salah, dan dengan segala usaha. Jadi ini kelihatan dengan jelas bagaimana seharusnya sikap ini yang menjadi bagian hidup orang-orang yang sudah menjadikan Injil sebagai lifestyle dia. If the gospel is your lifestyle, maka teman-teman akan memberitakannya pada segala kesempatan. Ingat, Paulus
in his difficult times. Dia ada di penjara, lagi menanti hukuman mati. Itu dia tulis di pasal 4 di bagian bawah. Ini difficult time buat Paulus. Tapi pada segala kesempatan, masih ada kesempatan nulis surat buat anak rohaninya Timotius. Dia memberitakan, mendorong, mendesak, meyakinkan Timotius, this is a good news, the promise of life. Jadi teman-teman, kalau cuma COVID lah ya, maksudnya bukan, saya tidak menyepelekan sekali lagi, tapi kalau gara-gara COVID ini kita mati gaya, begitu ya, gimana juga ya? Pada segala kesempatan, dalam segala kebenaran, Paulus benar-benar jelas, kalau lihat nanti pasal yang ketiga, dia menghardik juga para pengajar sesat. Itu juga ada di pasal yang kedua. Teman-teman nanti kalau lihat di Alkitab pasal 2 ayat yang ke-14. Harus tahu kebenaran. Dan dengan segala usaha ya. Kita nggak ragu lagi lah ya. Paulus mengusahakannya begitu rupa bahkan meregang nyawa. Nah, teman-teman, ini yang saya lihat sebagai bagian yang Paulus sampaikan. Paulus ingatkan. Jadi saya berharap ini menambah wawasan bagi teman-teman yang sudah belajar kisah Rasul. Bahwa kenapa Rasul-Rasul ini begitu berkobar-kobar, begitu luar biasa. Karena mereka menangkap dengan jelas betapa pentingnya berita itu. Dan kemudian bahkan sampai dengan segala usaha, bahkan menghadapi semua pembesar-pembesar, masuk pengadilan. Bahkan akhirnya kita melihat juga ada yang dihukum mati. Mereka tetap memberitakan kebenaran itu. Oke? Nah, sekarang saya coba melanjutkan dengan memberikan sedikit pemahaman tentang apa itu Injil. Next slide. What is the gospel? Mungkin kadang-kadang jadi pertanyaan buat kita gitu ya loh. Oke deh, saya mau beritain kebenaran, Kak. Tapi apa sih kebenaran itu? Nah, ini kadang-kadang orang Kristen juga perlu lebih clear tentang what's the gospel. Apa itu Injil? Kenapa ini jadi penting? Karena jangan-jangan kalau kita juga tidak menghayati dengan dalam, tidak menghayati dengan benar, kita sendiri kehilangan pemahaman what is the gospel. Nah, next slide. The gospel, kalau kita bicara gospel itu good news. Jadi kalau misalnya, ayo memberitakan kebenaran, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Teman-teman bisa bayangkan gini ya. Misalnya saya memberitakan kabar baik nih. Saya bilang sama satu teman, ke Kak Denny misalnya. Ih, Den ada kabar baik loh. Apa itu? Oh, ada kabar. Luar biasa baiknya. Kabarnya Den baik sekali. Luar biasa loh kabarnya. Kabarnya baik banget. Orang bodoh juga pasti akan nanya, isinya apa? Nah, saya udah jelaskan di awal tadi. Ada berita duka cita terbesar yang dinyatakan sehingga ketika berita Yesus disampaikan, that is the good news. Nah, teman-teman, sebenarnya Paulus meminjam, atau mungkin bukan cuma Paulus, tapi penulis-penulis perjanjian baru, secara khusus meminjam istilah good news ini, atau gospel ini, adalah istilah yang dipakai pada waktu itu, untuk sebuah, berita. Jadi saya kasih contoh begini. Kalau misalnya orang Romawi lagi perang, mereka perang misalnya jauh dari kota, lalu mereka perang, lalu mereka menang perang. Maka yang dilakukan pada waktu itu, ada orang yang diutus, itu namanya herald, pembawa berita. Herald ini akan lari pulang dari medan perang, kembali ke kota, dan kasih tahu sama orang-orang. Kasih taunya apa? Kita menang perang. Jadi sebenarnya good news-nya itu. Kita menang perang. Kita menang perang. Nah, beritanya disebut gospel. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gospel ini? Ya, berita tentang sesuatu hal yang telah terjadi. Nah, nanti saya coba jelaskan sedikit ya. Kenapa ini penting? Karena kekristenan adalah tentang Injil. Sayangnya banyak orang Kristen tidak mengerti Injil dan berpikir Injil adalah tentang sesuatu yang harus saya lakukan. Coba dengar ya. Nanti saya coba tolong dengan slide ini. Injil adalah berita tentang apa yang telah terjadi. Nah, ini definisinya ya. Berita sukacita bahwa Allah melalui kematian dan kebangkitan Kristus, ini definisi Injil Kristen ya, membaharui manusia berdosa dan seluruh ciptaan untuk diperdamaikan dengan Allah, untuk dapat hidup bersama Allah dalam langit yang baru dan bumi yang baru.
Ya, ini memang definisi buku ya. Tapi saya mau coba menolong teman-teman menghayati atau sekaligus mengevaluasi. Apakah kamu sedang memberitakan Injil atau jangan-jangan kamu salah gitu ya? Sorry, bukan salah ya, tapi kita orang Kristen, tapi kita nggak ngerti Injil itu apa. Saya sendiri sangat terevaluasi ketika menghayati hal ini waktu pelajari tentang Injil kira-kira 10 tahun yang lalu. Saya pikir saya tahu, ternyata saya banyak tidak pahamnya. Karena saya selalu terkait dengan apa yang orang katakan, khususnya tentang hal-hal yang ada di agama yang lain di sekitar kita. Nah, karena itu, saya kasih satu pemahaman yang disampaikan oleh seorang bernama Dr. Martyn Lloyd-Jones. Kita bisa lihat next slide ya. Nah, Dr. Martyn Lloyd-Jones, salah satu penginjil atau pengkhotbah besar di Inggris pada 1960-an, dia mencoba memberitakan bedanya antara nasihat sama berita. Nah, lihat ya. Dia mengatakan Injil adalah berita sukacita, good news, bukan nasihat sukacita. Nah, dia coba bedain. Jadi, ini yang saya hayati waktu itu. Jangan-jangan yang saya beritakan bukan good news, tapi saya sedang memberitakan good advice, gitu ya. Nah, bedanya apa? Nah, dia coba melihat, next slide. Ini lihat bedanya ya. Nasihat adalah himbauan agar kita melakukan sesuatu dan sesuatu itu belum terjadi. Jadi misalnya kasih nasihat, ayo dong rajin mandi biar nggak mager gitu ya. Jadi sebenarnya mager masih terjadi, maka ayo mandi gitu. Himbauan sesuatu itu belum terjadi. Itu nasihat. Berita, nah berita menarik nih, adalah laporan sesuatu yang sudah terjadi. Tidak ada lagi yang perlu kita perbuat. Karena itu sudah dilakukan bagi kita. Dan yang dituntut dari kita hanyalah respon kita terhadap berita itu. Contoh misalnya ya. Kalau ada yang bawa berita pada waktu itu. Dari medan perang. Dia bawa berita, wah kita menang perang, kita menang perang. Terus orang mesti ngapain? Itu kan berita. Bukan nasihat. Ayo supaya menang perang maka lakukan ini supaya menang perang. Tapi berita adalah sesuatu yang sudah terjadi. Dan responnya adalah, oh, kita menang perang. Misalnya saya dengar berita itu, kita menang perang. Cuma 2 kemungkinan respon. Saya percaya, iya ya, kita menang perang. Atau, nggak percaya. Gitu ya. Jadi sebenarnya berita tidak menuntut kita melakukan sesuatu. Kita hanya perlu meresponinya, berbeda dengan nasihat. Nah, di sini bagi saya luar biasanya Bapak Martyn Lloyd-Jones coba mengelaborasi. Dia mengatakan kalimat berikut, next. Semua agama di dunia, menurut dia, mengirimkan penasehat untuk manusia. Karena agama itu akan berkata, lakukan ini dan itu bila engkau mau selamat. Inilah hukumnya, ini aturannya, ini langkah-langkahnya. Selamatkanlah dirimu dari dosa. Jadi sebenarnya ditegaskan bahwa saya bisa keluar dari dosa kalau saya mengikuti aturan-aturan dan langkah-langkah ini. Itu kalau penasehat. Next. Teman-teman lihat slide berikutnya. Dia berkata, ini mukanya Martyn Lloyd-Jones ya. Allah tidak mengirimkan penasehat, tetapi pemberita bahwa Kristus Yesus telah mati dan dibangkitkan untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Berita sukacita tersebut berkata, ini menarik ya, semua sudah dilakukan Kristus. Dosa, kematian, setan telah dikalahkan. Beresponlah dengan sukacita dan hiduplah sepadanan atau berpadanan dengan rasa syukurmu tersebut. Teman-teman, saya makin hayati ini waktu baca Kisah Rasul ya. Coba teman-teman lihat. Semua yang disampaikan khotbah Petrus misalnya Kisah Rasul 2 itu semua proklamasi apa yang Yesus telah lakukan. Makanya dia katakan, Yesus ini yang telah kamu bunuh, Allah telah membangkitkan dia. Bagi saya menarik tuh. Saya baru makin ngeh dengan kata-kata telah. Jadi yang Petrus sampaikan tuh apa? Berita tentang Yesus. Jadi kadang-kadang kita jujur aja, saya waktu itu dulu bingung gitu, gimana mau beritain apa gitu ya. Tapi sebenarnya yang diberitakan adalah berita tentang Yesus. Dan
Disampaikan begitu rupa. Makanya perhatikan di akhir Kisah Rasul pasal 2, setelah orang-orang itu mendengar semua hal itu, mereka kemudian bertanya, jadi apa yang harus kami lakukan? Petrus cuma bilang, berilah dirimu dibaptis, berarti kamu sungguh-sungguh percaya. Kamu percaya nggak berita yang saya sampaikan ini? Wah, itu bagi saya mind opening ya. Wow. Agama yang lain memberikan kepada kita, ini langkah untuk selamat. Lakukan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan saya pernah mendengar, ya, tahan sebentar dulu Kak Denny. Saya pernah mendengar, guru sekolah minggu, ya saya nggak usah sebut gerejanya ya, tapi di satu gereja dia ngajarinnya begitu tuh. Adik-adik, nah ini karena yang diajarin anak-anak SD gitu ya. Adik-adik, untuk selamat kita harus pertama, rajin baca Alkitab, rajin ke sekolah minggu, hormati bapak mama, supaya kita jadi anak Tuhan. Jadi itu pengajarannya. Supaya jadi anak Tuhan, kita harus rajin lakukan 1, 2, 3, 4. Loh, apa bedanya sama di tetangga sebelah gitu ya? Yang diberitakan bukan Injil. Jadi tidak ada berita yang disampaikan, tetapi justru ada tuntutan yang diminta. Nah, karena itu coba lihat next slide. Coba keluarkan aja Kak Denny ya. Ini semuanya bisa menolong kita melihat. Ini bedanya. Kalau good advice, itu hal-hal yang telah atau harus saya lakukan supaya saya selamat. Sementara good news, berita. Bedain ya. Berita yang satu, berita satu nasihat. Dan karena itu kita mesti lihat. Next, keluarin yang bawahnya. The gospel is good news. Not good advice. Jadi, ini sangat membedakan. Kenapa kekristenan jadi good news? Karena semua agama yang lain ngasihnya good advice. How to solve your sin. Gimana menyelesaikan dosamu. Jadi, jujur aja, tidak ada good news di situ. Dan kekristenan tetap menjadi good news karena berita tentang Yesus yang sudah melakukannya bagi saudara dan saya. Karena itu cukup percaya. Makanya orang bilang, enak banget jadi orang Kristen. Cukup percaya. Tapi menariknya begini, setelah kita percaya, maka semua nasihat tadi menjadi bagian hidup karena sudah percaya. Kenapa harus rajin baca Alkitab? Bukan supaya selamat, tapi justru karena sudah selamat. Jadi, kita melakukannya dengan pemahaman yang berbeda. Kenapa harus rajin ke gereja? Bukan supaya selamat, tapi karena saya sudah selamat, maka orang yang sudah selamat dibuktikan dengan dia rindu bersekutu dengan anak Tuhan yang lain, dia datang ke gereja. Jadi, ini menjadi hal yang membalik pemikiran kita. Nah, ini kenapa saya jelaskan, karena jangan sampai kita memberitakan Injil, kita pertama takut mesti ngomong apa. Kita nggak tahu mesti ngomong apa. Tahu-tahu kita mesti ngomong, lu mau jadi, lu mau selamat nggak? Lu mesti ke gerejaku. Ayo, kamu mesti lakukan ini, lakukan ini. Kita sampai lupa bahwa sebenarnya fokus utama berita Injil adalah pada Kristus dan karyanya. Karena itu saya simpulkan dengan beberapa slide ini. Next ya. Agama itu manusia cari Allah. Ini beda banget dengan Injil. Injil ini berita sukacita. Saya bicara agama secara umum ya. Maka Injil, kekristenan, Allah mencari manusia. Loh, ini beda. Oh, beda banget. Semua agama mencoba memberikan jalan kepada Allah. Tapi kekristenan berkata, Yesus berkata, akulah jalan itu. Dia yang datang, jalan itu yang datang kepada kita. Membawa kita mengenal satu-satunya Allah yang hidup dan benar. Next. Kalau senang bahasa Inggris atau teman-teman yang mungkin lagi ada di luar gitu ya. Agama tentang do. Lakukan ini, lakukan itu. Injil adalah tentang dan. Apa yang sudah dilakukan bagi kita. Next. Karena itu keselamatan di dalam kekristenan adalah percaya pada apa yang Yesus telah atau yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Balik lagi, semua agama bicara tentang apa yang harus saya lakukan bagi Allah. Tetapi kekristenan bicara apa yang Allah sudah lakukan bagi kita. Ini good news-nya.
Ini yang harus diberitakan, ini yang harus disampaikan, inilah yang kita mau hidupi, yang kita nyatakan dalam keseharian kita yang mengalami Injil. Bahwa kita tidak melakukan kewajiban agama supaya selamat, sehingga kita kayak orang yang takut dihukum. Tapi kita bisa melakukan semua kewajiban agama itu dengan sukacita. Karena kita sudah menikmati keselamatan di dalam karya Kristus. Jadi, teman-teman, tadi mulai dengan Paulus meyakini berita Injilnya. Lalu kemudian kita melihat bagaimana beritanya itu sendiri memang berita yang sungguh beda. Ini Injil benar-benar gitu ya. Yang lain nggak menawarkan Injil, cuma menawarkan good advice. Maka saya menantang kita dengan pertanyaan berikutnya. Next slide. Jadi sekarang apa upaya yang saudara lakukan untuk bersaksi, memberitakan kabar baik di tengah situasi seperti ini? Next, Kak Denny. Ini kan sekarang karena susah tatap muka, semua jadi pakai medsos begitu ya. Tapi saya coba melihatnya begini, teman-teman. Biarlah di tengah-tengah situasi sulit ini, kita makin teruji. Pertama, kita kenalkah berita itu? Kita kenal sungguh-sungguhkah kita mau memberitakannya? Dan kita memakai semua sarana yang ada. Saya coba lihat beberapa hal. Saya coba tarik beberapa prinsip di akhir perenungan ini. Saya terus bergumul dengan gimana ya melayani online dan segala macam begitu. Tapi kemudian saya perhatikan sepanjang sejarah Allah sendiri berkomunikasi dengan manusia. Jadi teman-teman mesti perhatikan juga ya. Allah kita adalah Allah yang berkomunikasi dengan manusia. Di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru juga, kita lihat next. Dia berkomunikasi dengan written word. Jadi kita juga bisa lihat gitu ya. Ada kitab yang ditulis. Tuhan bilang sama Musa juga, tuliskanlah. Jadi sebenarnya kalau kita menghayati, kalau Musa hidupnya di zaman kita, mungkin dia akan nulisnya di mana tuh? 2 loh batu, mungkin di IG-nya dia kali ya. Jadi ini pola komunikasi yang Tuhan sampaikan. Bahkan di dalam penginjilan pun teman-teman bisa perhatikan. Di dalam penginjilan juga ada written word. Balik lagi kalau lihat Paulus. Paulus itu pernah bersama jemaat, iya. Tetapi yang menarik, 2/3 surat Paulus ditulis dari dalam penjara. Difficult times. Dalam difficult times, Paulus tulis surat sama Timotius, mendorong dia terus beritakan Injil. Jadi, jangan mati gaya teman-teman ya. Lihat pola-pola di dalam Alkitab. Saya menarik waktu memperhatikan Injil Yohanes. Di akhir Injil Yohanes pasal 20, lalu ada kalimat yang mengatakan begini, semua ini ditulis supaya kamu percaya. Mungkin kita bingung ya, kita kebayangnya kalau pemberitaan Injil adalah, apa pemberitaan Injil? Harus undang pembicara, dia KKR, lalu kemudian bikin kebaktian besar. Itu karena kita terbiasa dengan pertemuan yang physically. Tapi bisakah dalam situasi seperti ini? Teman-teman juga tulis surat, gitu ya. Oh, aduh tuh surat jadul banget, Kak. Ya udah, mungkin bisa bikin status yang baik. Pikirkan dengan matang. Kalau teman-teman suka nulis blog, bisa menyampaikan apa yang kamu renungkan, yang kamu pahami. Toh ini era kebebasan, siapa yang mau baca silahkan. Nggak suka, tulis di bawah untuk kalangan sendiri. Walaupun sebenarnya itu kan Yesus datang nggak pernah tulis itu ya untuk kalangan sendiri ya. Masa Yesus datang dari surga terus tulis maaf untuk kalangan sendiri. Tapi ya mungkin dalam konteks pluralis di bangsa kita, saya melihat ada kebebasan menuliskan sesuatu. Jadi kalau kita perhatikan, bentuk tulisan pun sepanjang zaman telah dipakai. Nah, itu poin saya sebenarnya ya. Jadi jangan mati gaya karena hanya nggak bisa bikin kebaktian KKR misalnya. Jangan mati gaya karena nggak bisa apa. Tulis surat, gitu ya. Tulis surat, tulis sesuatu yang kemudian menolong kita juga untuk bisa membagikan kebenaran itu. Nah, ini yang pertama. Tapi juga saya menyadari bahwa tidak semuanya hanya written word. Next. Sebenarnya tradisi Alkitab itu yang pertama adalah spoken word. Maksudnya tradisi lisan. Nah, dari yang lisan itu yang ditulis. Teman-teman mesti tetap ingat ya, pada masa Musa jangan berpikir semua orang punya tabletnya, semua orang punya written word-nya.
Waktu masa itu, Alkitab gulungannya itu yang punya cuma sinagoge biasanya. Nggak punya kayak kita ini di Alkitab, di HP sudah ada semua Alkitab begitu ya. Waktu itu kan bentuknya gulungan dan cuma ada di rumah-rumah ibadat. Jadi sebenarnya spoken word itu jadi satu bagian yang penting dalam tradisi orang Israel. Jadi teman-teman kalau pelajari sebenarnya ternyata orang Israel tuh nggak pernah punya tradisi baca dalam hati. Kita punya tradisi baca dalam hati karena kita semua itu tradisi modern. Very individualistic, private, dan semua orang punya written word-nya, punya Alkitab tercetaknya. Nah, waktu itu tidak demikian. Orang Yahudi kalau mendengar firman, maka ada yang baca, lalu kemudian mereka mendengar. Atau beberapa kali di-recite ya, kayak di keluarga, Tuhan adalah gembalaku, terus semua ngomong, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, takkan kekurangan aku. Jadi spoken word. Bahkan bagi saya sebenarnya menarik ya teman-teman kalau kita gali sebentar. Kalau dikatakan Alkitab adalah firman Allah, nah ini bahasa Inggris lebih unik ya. Karena di dalam bahasa Inggris digunakan istilah God's word. Jadi firman Allah itu God's word. Kalau itu God's word, maka bagian kita apa? Bukan read, tapi listen. Ya. Jadi bukan cuma read tapi listen. Nah, saya memang meyakini bahwa firman Tuhan yang didengar, dibaca itu powerful. Saya tetap meyakini itu. Karena itu sekarang dalam situasi seperti ini banyak orang-orang yang saya pikir luar biasa juga nih ya, beberapa podcast baru lahir, beberapa orang dengan upaya. Kenapa? Karena saya pikir jangan mati gaya karena nggak bisa ketemu lalu kemudian seolah-olah semuanya selesai. Spoken word juga penting. Jadi teman-teman, saya melihat beberapa orang sudah mulai secara rutin misalnya memposting sesuatu. Orang-orang senang dengan podcast, bisa didengar, firman Tuhan bisa disampaikan, Injil bisa disebarkan. Bagi saya ini justru kesempatan luar biasa bahwa melalui pertemuan-pertemuan virtual yang kadang hanya suara misalnya. Kita nonton YouTube pun kita cuma lihat orangnya, dengar suaranya. Sekarang hari Minggu tuh banyak banget khotbah online, tinggal pilih mau gereja mana. Belum pernah dalam sejarah seperti ini firman Tuhan very accessible. Jadi sekali lagi jangan merasa tidak bisa memberitakan Injil hanya karena nggak ketemu. Written word, spoken word. Nah yang terakhir sebenarnya word in flesh. Saya pikir memang ini inkarnasi Yesus menjadi puncak dari penyataan Allah. Tapi jangan dibuang yang sebelum-sebelumnya. Toh sampai sekarang kita masih punya written word. Masih punya Alkitab. Nah, word in flesh memang ini akhirnya adalah satu realita Allah mau bersekutu dengan manusia. Dan dia datang di dalam rupa kita, yaitu dalam daging. Nah, memang gereja sangat terbiasa mungkin dengan bagian akhir ini. Karena kita pertemuannya tatap muka. Memang banyak hal yang tidak tergantikan. Itu harus diakui. Saya tidak kemudian merasa, ya udahlah nggak usah tatap muka lah selama-lamanya. Toh juga bisa kok gereja virtual seperti ini. Tetap kita butuh. Tetapi dalam situasi sedang tidak memungkinkan seperti ini, maka jangan lupa Tuhan pernah berbicara kepada kita lewat written word, spoken word, dan memang pada akhirnya dalam word in flesh, di dalam anaknya Yesus Kristus. Bagi saya yang menarik, nanti perhatikan pola Paulus dengan Timotius itu pola pemuridan, pendampingan personal. Jadi mungkin juga dalam situasi seperti ini, teman-teman sebaiknya juga bisa punya orang-orang yang mendukung kalian secara pribadi. Memang belum bisa ketemu di Zoom kayak begini pun sekitar 40 orang terlalu banyak. Tapi apakah ada orang-orang, satu kakak pembimbing bisa memperhatikan 2-3 adik yang sepanjang minggu bisa mendoakan, bisa berbagi. Jadi tetap ada kehadiran. Word in flesh itu bagi saya yang menarik adalah kehadiran. Memang ketika kehadiran tidak bisa secara fisik tatap muka, tapi telepon, WhatsApp call, atau mungkin WA setiap hari juga itu bisa menolong kita menikmati kehadiran. Nah, jadi saya ingin menutup dengan menyimpulkan 3 prinsip ya. Yang pertama, karena itu dalam pemberitaan Injil, teman-teman harus ingat, next. Mulailah dengan doa.
Ya, ini prinsip pertama yang perlu diingat. Mulailah dalam doa. Teman-teman, maksud saya apa? Setelah kalian belajar semua ini, lalu mungkin juga kita didorong, ayolah memberitakan Injil. Ingat, ini bukan sekadar proyek. Yang bisa mengubah hati manusia bukanlah kata-kata manis kita. Tuhan pasti pakai kata-kata, tapi Tuhan sendirilah yang bisa mengubahkan hidup orang untuk datang dan mengenal Dia. Karena itu, penginjilan dimulai dengan lutut yang bertelut di hadapan Tuhan. Mulailah dalam doa. Ingat, ini peperangan rohani. Sedang membawa orang dari binasa kekal, neraka, masuk dalam hidup kekal. Ini bukan sekadar satu argumentasi supaya orang percaya. Tetapi ini adalah satu perubahan hidup yang hanya mungkin dilakukan oleh Tuhan. Karena itu minta dalam doa. Saya berharap teman-teman bisa terus berdoa. Kalian bisa lihat teladan doa di Kisah Rasul. Waktu Injil diberitakan, ada orang-orang yang terus berdoa. Doa itu jadi kebiasaan mereka. Karena ini bukan cuma peperangan ideologi. Nanti gue kasih tahu Kristen begini, lu mesti terima nih. Ini buktinya, 1, 2, 3. Ini adalah peperangan rohani. Yang kedua, harus diingat, ini bukan proyek. Karena itu fokusnya adalah man atau woman oriented, bukan program oriented. Kadang-kadang kita menjadikan orang target penginjilan kita, lalu kemudian karena target ada evaluasinya, ada pola pendekatannya, mungkin dibikinin program, tapi sebenarnya kita masih value them as human. Saya pikir kalau itu lahir dari hati. Saya kemarin ada satu pelayanan, mereka bilang, Kak, tolong khotbah. Apa nih? Penutupan bulan penginjilan. Oh, jadi bulan penginjilan, 1 bulan mereka bikin acara, sudah itu ditutup. Saya bilang, ya jangan ditutup penginjilan, ya jangan ditutup memberitakan kabar baik. That should be our way of life. Jangan jadi berhenti penginjilan. Kenapa? Bulannya udah selesai. Targetnya udah terpenuhi, tapi benar-benar merindukan orang-orang, pria, wanita yang boleh datang kenal Tuhan. Dan yang ketiga, saya pikir kita makin terbuka ya, gunakan berbagai media yang ada. Jangan takut, semua media pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi ada yang bilang, iya tapi kan nggak bisa begini. Ya udah, mungkin pakai yang satu. Bahkan beberapa kali saya melihat harusnya ada feedback. Saya pikir salah satu caranya dalam pelayanan media sosial adalah engage ya. Engage dengan orang-orang. Maksud saya begini, kalau teman-teman juga mengerti sekarang itu ya dalam dunia media sosial, yang penting itu bukan jumlah follower. Tetapi yang penting adalah engagement, itu istilah yang digunakan. Engagement itu begini, bisa aja follower kita 10.000, tapi kalau kita broadcast, kita posting, kita live, yang lihat cuma 2, berarti engagementnya sedikit. Nah, apa yang saya perhatikan, bahwa di dalam situasi seperti ini, mari kita belajar engage. Saya melihat beberapa orang misalnya, nah, saya nggak tahu ya, guru-guru juga bagaimana teman-teman yang mungkin sudah punya anak lalu belajar work from home. Kadang-kadang kita berpikir belajar online itu ya udah kasih tugas selesai. Ada pertanyaan ya udah, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi kita butuh mengukur engagement atau menciptakan engagement. Nah, saya lihat anak-anak sekarang lebih kreatif ya. Habis kebaktian terus dia bilang, teman-teman download ya di IG story, tolong tulis kamu dapat berkat apa hari ini. Nah, itu contoh-contoh engagement. Jadi mungkin dalam pola yang lain ada lembar kerjanya. Jadi termasuk juga teman-teman ketika misalnya kita belajar seperti ini, bukan cuma dengar satu arah, tapi kamu engage nggak? Apa yang kamu dapat? Apa yang kamu terima? Nah mungkin dalam situasi seperti ini ya ada hal-hal yang teman-teman bisa secara kreatif pikirkan. Jadi gunakan berbagai media yang ada, lihat kelemahan, kelebihannya, lalu pilih jadi platformnya. Tapi sebenarnya yang perlu kita ingat, bukan medianya yang sebenarnya paling penting, tapi siapa yang ada di balik media itu. Ada yang bilang, sekarang ini yang penting kan bukan cuma kontennya ya, tapi siapa content creatornya. Nah, saya tutup dengan kalimat ini, saya kutipan ini. Your life is the only Bible some people will ever read. Saya coba berpikir waktu dapat kutipan ini pertama kali, beberapa tahun yang lalu, iya ya, orang nggak akan langsung, ayo baca Alkitab gitu ya. Tapi mungkin orang akan datang dulu, lihat berita Injil melalui hidup kita. Dan waktu dia mulai melihat,
Makanya dikatakan, maybe your life is the only Bible they will ever read. Tidak kebetulan teman-teman kenal Yesus dalam masa mudamu. Tidak kebetulan kamu dihadirkan dalam lingkungan persahabatan teman-temanmu. Maka hidupilah hidup yang terus menyatakan bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saya menutup dengan kalimat ini yang sangat berkesan bagi saya setiap kali bicara difficult times. Difficult times, maka kalimat ini berkesan ya. Firman Allah tidak akan pernah terbelenggu oleh para penentangnya, kecuali oleh pemberitanya. Teman-teman, kalau baca 2 Timotius 2 ayat 9 dan 10, perhatikan. Paulus mengatakan di ayat 9 bahwa aku dibelenggu. Tapi kalimat berikutnya, tapi firman Allah tidak terbelenggu. Jadi sebenarnya difficult times bukan alasan untuk firman Allah terbelenggu. Karena yang membelenggu firman Allah itu bukan penentang-penentangnya, bukan difficult times-nya. Tapi yang membelenggunya adalah kita pemberitanya. Yang close, shut our mouth. Kita yang tutup mulut kita tutup hidup kita. Makanya kalimatnya dalam bahasa Inggris, God's word can never be changed by its opponents, only by its messengers. Saya sungguh berdoa teman-teman yang mendengar hari ini berpikir dengan dalam. Bagaimana dalam situasi yang sulit Tuhan pakai aku terus bisa memberitakan Injil. Bukan terbelenggu oleh situasi, tapi mungkin saya terbelenggu oleh kemalasan kita, mager gitu ya, belum apa-apa udah ini. Tapi saya pikir mari kita mungkin, kalau teman-teman yang bermedia sosial, posting hal-hal yang membawa pengharapan. Dunia butuh dengar pengharapan. Dunia butuh dengar sukacita yang sejati. Mari kita jadi konten-konten creator yang mulai, mungkin kita kalau sulit ya mungkin kita bisa repost atau ada ayat-ayat yang berkesan. Who knows? Kita nggak pernah tahu. Dampaknya ini Tuhan yang bisa lakukan. Paulus meyakini suratnya akan bisa jadi berkat. Pasti, karena itu dia kirim kepada anak rohaninya Timotius. Kita sekarang pun masih baca suratnya Paulus. Jadi ini kalau bahasa anak sekarang, teman-teman dan saya pagi ini sedang membahas postingannya Paulus. When you post something that really have a eternal value, then at the time God will use it for others. Amin. Terima kasih, saya selesai sampai di sini.